إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ikhwan fiddin, azakumullah. Nabi SAW menyuruh kita untuk banyak mengingat mati. Nabi yang suruh. Jadi yang suruh kita ini dalam kehidupan kita sehari-hari ini, yang disuruh Nabi oleh Nabi SAW, ingat mati. Aktsiru dzikra hadhimil ladzat al-maut. Perbanyaklah mengingat pemotong kelezatan, itu mati. Aktsiru, lafadznya aktsiru. Ini riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Hadis ini sahih. Disuruh aktsiru, perbanyak mengingat kematian. Nasihat yang paling baik ya kematian sudah. Yang paling besar nasihat kematian. Karena banyak kita memberikan nasihat kepada orang, karena enggak sadar orang itu. Tetap aja melanggar lagi, bahkan berbuat dosa lebih besar lagi. Makanya para ulama menyebutkan bahwa al-mautu akbaru wa'idhin. Al-mautu akbaru wa'idhin. Betul-betul nasihat yang paling besar itu ya kematian. Dia lihat sendiri itu, mayit itu terbujur, nggak bisa lagi melakukan apapun juga dia. Nggak bisa lagi. Itu nasihat yang paling baik, ya kematian. Dan kita dinasihati oleh banyak orang di sekitar kita. Yang meninggal depan banyak orang. Itu mesti kita mengambil ibrah. Maka dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, as-sa'idu man wu'idha bi ghairihi. As-sa'idu man wu'idha bi ghairihi. As-sa'id, orang yang bahagia, orang yang dinasihati dengan yang lain. Banyak tetangga kita, teman kita, orang lain yang dia meninggal dunia. Itu nasihat buat kita agar kita ini bertaubat kepada Allah, agar kita kembali kepada Allah, agar kita melaksanakan tauhid, menjauhkan syirik, melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah, melaksanakan sholat yang 5 waktu berjamaah dan yang lainnya, amal-amal soleh, bersedekah, berinfak. Karena kita nggak tahu tentang akhir kehidupan seorang. Nasihat yang paling baik ya kematian. Itu dah nasihat. Makanya ikhwan fiddin, azakumullah, kita ngambil ibrah sudah banyak ini. Dengan banyaknya orang-orang yang mati itu jadi pelajaran buat kita. Bahwa kematian datang dengan tiba-tiba. Dan banyak orang yang mati mendadak. Tentu mengerikan mati mendadak itu. Karena apa? Belum sempat untuk taubat kepada Allah Ta'ala. Sudah meninggal dunia. Maka kita dikasih waktu oleh Allah, kita bisa ke masjid, bisa ngaji, bisa nuntut ilmu, bisa apa saja. Ini Masya Allah, ini nikmat dari Allah. Gunakan kesempatan ini untuk melakukan kebajikan sebanyak-banyaknya dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian selanjutnya, ikhwan fillah, jazakumullah, Nabi SAW ketika sampai di pemakaman itu Nabi SAW menangis, subhanallah. Rasulullah SAW yang diampunkan semua dosanya, yang ditetapkan oleh Allah manusia yang terbaik dari seluruh manusia di muka bumi ini, Sayyidul Khalqi Ajma'in, tempatnya di sorga yang paling tinggi Nabi Muhammad SAW. Tapi begitu sampai di pemakaman, Nabi menangis sampai basah ini. Sampai Nabi mengatakan seperti disebutkan oleh Bara bin Azib, kata Bara bin Azib radhiyallahu mengatakan, kunna ma'a Rasulullah fi janazatin fajalasa ala syafiril qabri fabaka hatta balla thara thumma qala ya ikhwani limithli hadha fa'iddu. Kata Bara bin Azib radhiyallahu an, kami bersama Rasulullah ketika menguburkan satu jenazah, kemudian beliau duduk di pinggiran kubur itu. Kemudian beliau menangis sampai membasahi tanah.
Ini Rasulullah SAW menangis sampai membasahi tanah. Kemudian beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ya ikhwani, limithli hadza fa'iddu." Wahai saudaraku, limithli hadza fa'iddu. Yang seperti inilah hendaknya kalian mempersiapkan diri. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan lainnya, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Jadi Nabi SAW mengatakan, wahai saudara-saudaraku, yang seperti ini kalian mempersiapkan diri. Artinya kita semua pasti akan mati. Kenapa Nabi menyuruh SAW untuk banyak mengingat kematian? Karena dengan kita ingat kematian, bahwa kita akan berlomba-lomba melakukan amal-amal soleh. Perhatikan tuh, dengan kita ingat mati, berlomba-lomba kita melakukan amal soleh. Di antara manfaatnya dengan kita ingat mati, kita nggak akan tamak kepada dunia. Dunia ini mata'ul gurur, kata dalam Al-Quran. Allah dalam Al-Quran dan juga Nabi SAW gak pernah memuji tentang dunia. Tidak pernah, sama sekali gak pernah memuji dunia. Jadi kita gak tamak pada dunia. Hidup kita buat akhirat. Dengan ingat mati, kita gak akan hasad pada orang. Tidak akan dengki, gak akan iri. Dengan kita ingat mati, kita gak akan iri pada orang. Dan masih banyak lagi manfaatnya. Puluhan manfaat dengan kita ingat mati. Maka disuruh ingat mati. Sampai kita sholat pun, sholat Nabi suruh ingat mati. Supaya kita bisa khusyuk sholat kita, ingat mati. Seolah-olah sholat kita itu yang terakhir, bahwa kita akan meninggal dunia. Nabi yang suruh sallallahu alaihi wasallam untuk ingat mati. Anda bisa lihat dalam buku sifat wudu, sifat sholat. Saya bawakan itu. Bagaimana kiat-kiat kita untuk khusyuk dalam sholat. Ada di situ. Nabi suruh SAW untuk ingat mati. Jadi ingat mati terus bagi seorang beriman itu. Karena dunia ini bukan tujuan hidup kita, tapi tujuan hidup kita akhirat. Di antara manfaat mengingat kematian, orang itu akan berusaha untuk menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian dia akan selalu bertaubat kepada Allah SWT. Dia akan mempersiapkan bekal dengan melakukan amal-amal soleh sebanyak-banyaknya. Dia akan berlomba-lomba untuk berbuat kebajikan. Dia tidak akan menunda amal-amal soleh yang bisa dikerjakan sekarang atau hari ini. Dia tidak menunda-nunda. Kalau dia sudah tahu bahwa kematian itu pasti akan datang, maka dia tidak menunda amal soleh yang bisa dikerjakan sekarang atau hari ini. Kemudian di antara manfaatnya lagi, dia akan menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk hal yang bermanfaat dan ibadah kepada Allah. Akan gunakan waktunya untuk melakukan yang bermanfaat dan ibadah kepada Allah. Di antara manfaatnya lagi, dia tidak akan tamak kepada dunia. Dia tidak akan tamak kepada dunia. Kemudian juga dia merasa cukup dan puas dengan karunia Allah. Dia merasa cukup dan puas dengan karunia Allah. Kemudian dia selalu bersyukur dan bersabar atas takdir Allah. Syukur atas semua nikmat dan sabar atas takdir Allah yang pahit. Di antara manfaatnya lagi, dia tidak akan berlomba-lomba dalam mengejar dunia. Dia tidak akan berlomba-lomba. Dia tidak terlalu bergembira dengan apa yang ada. Dia tidak terlalu bersedih dengan apa yang luput. Dia tidak hasad, tidak dengki kepada orang lain. Karena Allah sudah berikan semua masing-masing. Dan dia selalu takut dan harap hanya kepada Allah. Selalu takut dan harap hanya kepada Allah. Dan yang lainnya dari faedah kita mengingat mati. Mudah-mudahan kajian yang bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.